Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudusmu untuk dapat mendengarkan dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudusmu itu, bukalah telinga dan hati kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangi pula budi dan hati kami untuk dapat memahami sabdamu. Jernihkanlah hasrat jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendakmu dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam hidup dan perutusan kami sehari-hari. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada hari ini Penginjil Matius mengisahkan tentang peristiwa bagaimana kelahiran Yesus Kristus terjadi. Kehadiran Yesus dalam rahim Bunda Maria bukan merupakan peristiwa yang menggembirakan bagi Yusuf. Ia malah berpikir untuk meninggalkan Maria dengan diam-diam, karena Maria telah mengandung sebelum mereka sah menjadi suami istri. Yusuf melakukan ini bukan karena ia kecewa, tetapi ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Namun, Allah terlebih dahulu mengetahui niat Yusuf itu. Melalui seorang malaikat, Allah datang kepada Yusuf dalam mimpi. Ia diperintahkan untuk menerima Maria menjadi istrinya, karena anak yang dikandung adalah dari Roh Kudus. Yusuf mempertimbangkannya dan menerimanya. Hal ini menunjukkan bahwa peristiwa kelahiran bukan saja usaha manusia, tetapi anugerah dari Allah, dan kita memiliki kewajiban untuk menerima dan melindunginya. Peristiwa kelahiran Kristus hendak menunjukkan kepada kita
Betapa mulia dan berharganya kehidupan itu. Sejatinya, kelahiran sungguh merupakan peristiwa luar biasa. Kelahiran adalah mujizat kehidupan yang mengagumkan. Dalam proses kelahiran, ada kehidupan baru. Ada harapan baru. Meski demikian, kita mengetahui tidak sedikit peristiwa kelahiran justru menjadi aib, dihindari, bahkan menjadi ancaman, sehingga sering kita jumpai penolakan terhadap kehadiran anak. Beberapa orang dan golongan justru mengkampanyekan aborsi. Ada pasangan yang tega membuang bayi. Ada yang terlibat dalam sindikat perdagangan anak, bahkan menjual organ tubuh anak-anak. Saudara-saudari sekalian, kita perlu mendukung kehidupan, namun bukan saja soal bayi yang lahir, tetapi juga melindungi setiap ibu dari bayi, juga pasangannya, sang ayah, agar mereka semua mampu menerima kehidupan dan menghargai kehidupan. Gereja Katolik dengan tegas menolak aborsi dan tindakan kejam lainnya yang meniadakan kehidupan. Oleh karena itu, kita semua dipanggil untuk menjadi pembela kehidupan, bukan saja terhadap manusia, tetapi juga terhadap hewan dan lingkungan sekitar. Sama seperti Yusuf yang tidak meninggalkan Maria, demikian pun kiranya kita tidak membiarkan kehidupan dihancurkan begitu saja, entah oleh cara kita yang keliru atau oleh ulah orang lain yang bertindak semena-mena terhadap kehidupan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas sabda-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami. Bantulah kami untuk menjadi alat kasih-Mu bagi sesama yang membutuhkan perhatian dan penghiburan. Semoga hati kami selalu siap diutus untuk mewartakan kerajaan-Mu dalam setiap tindakan kami sehari-hari. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Allah dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.